Chapter 11-12. Perasaan kekuasaan begitu besar. Tidak heran ibu negara bertindak begitu arogan, hidup dan mati di telapak tangannya. Mendengar tulang Fang Dafu patah di bawah kakinya, detak jantung Fang Han meningkat. Namun, itu tidak menyegarkan karena dia telah menjadi pemegang status tinggi, tetapi karena dia memegang kekuasaan. Itu menyegarkan karena dia merasa seperti telah menjadi pengendali nasib orang lain. Setelah bertahun-tahun, pada saat ini, Fang Han akhirnya merasa dia telah menjadi manusia. Saya masih perlu menggunakan kekuatan. Kekuatan yang lebih besar, kekuatan alam ilahi. Hanya dengan begitu saya dapat mencapai status teratas. Kekuatan saya saat ini masih kecil, dan agak tidak signifikan. Perasaan baik yang dibawa oleh kekuatan ini tidak dapat dipertimbangkan. Apapun, saya harus menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih kuat. Setelah merasakan perasaan yang dibawa oleh kekuatan, Fang Han menyadari bahwa kekayaan dan ketenaran hanyalah awan di sekitar tubuh, dan hanya kekuatan yang abadi. Fang Han, apa yang kamu lakukan? Kamu berani membunuh orang di sini. Wajah Fang Men dan Fang Rui mengalami perubahan drastis, maju selangkah dengan ganas, menggunakan tubuh mereka seperti tanduk, dan menutupi Fang Han sepenuhnya. Kedua pria ini juga praktisi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa memanjat sangat tinggi di klan Fang. Orang harus tahu bahwa pelayan yang lebih tinggi, ketika keluar untuk mengumpulkan pajak, memiliki prestis lebih dari kepala kota. Status mereka bukan masalah kecil. Apa? Kalian juga ingin tangan dan kakimu patah? Fang Han berbalik, tertawa dingin, hanya untuk memberitahu Anda, saya sudah berlatih ke tingkat kelima dari alam fana. Sebelum mencoba bertarung, Anda harus mengukur diri Anda terlebih dahulu. Apa? Tingkat kelima, kekuatan dewa. Tidak heran Fang Lei jatuh di bawah tanganmu. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Fang Men dan Fang Rui menjadi malu. Untuk melatih daging seseorang ke tingkat kelima, hanya beberapa murid inti klan Fang yang berhasil melakukannya. Meskipun mereka juga praktisi dan telah berlatih hingga perbatasan alam ketiga dan keempat, mencoba melawan Fang Han akan hanya berakibat mempermalukan diri sendiri. Meskipun dalam hati mereka tidak percaya bahwa Fang Han telah berhasil berlatih ke tingkat kelima, karena pemandangan di depan mata mereka, mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Sekarang kamu tahu mengapa kamu melayani di bawahku yang tampan. Kilat bibirnya, mengingat kita semua adalah pelayan yang bekerja untuk ibu negara, aku tidak akan mematahkan tangan dan kaki lagi hari ini. Tapi ingat, ini bukan Fang Clan. Karena ibu negara menjalani pelatihan tertutup selama setengah tahun, akan sangat mudah bagiku untuk membunuh kalian semua dan berjalan menuruni gunung. Tunggu dan lihat saja. Fang Men dengan keras kepala mengeluarkan sebuah kalimat. Baru saja, apakah kamu yang menyebabkan gangguan karena tidak mendengarkanku? Tidak memahami arti kalimat Fang Men, Fang Han berbalik untuk menghadapi para pelayan yang telah memulai ejekan sebelumnya. Potong. Di bawah tatapan sengit Fang Han, beberapa pelayan berlutut dan berlutut. Tuan Han kasihanilah, Tuan Han kasihanilah. Di masa depan, kita akan melakukan apapun yang Tuan Han katakan. Kita akan pergi di bawah angin dan hujan, di atas gunung dan lautan, selalu tanpa ketidakpuasan. Tuan Han. Mendengar orang lain memanggilnya Tuan, Fang Han tertawa dalam hatinya, bangun. Mulai hari ini, kamu akan mengikutiku dan menjinakkan binatang roh untuk ibu negara. Dan kamu. Dia secara berurutan memilih lebih dari 200 orang untuk menjadi bawahannya. Karena tampilan kekuasaannya baru-baru ini, mereka yang terpilih takut untuk menunjukkan ketidakpuasan atau tidak mengikuti perintah. Jika itu masa lalu, 200 plus pelayan ini semuanya lebih tinggi dari Fang Han, dan tidak akan mendengarkannya. Tapi sekarang, Fang Han telah menunjukkan kekuatannya, keahliannya, membuat semua orang takut membuatnya marah. Oke, tidak buruk. Setelah mengatur 250 orang, Fang Han berbalik ke arah Fang Lei, yang masih terbaring di tanah, dan berjalan mendekat. Oke, Fang Han, masalah hari ini telah berakhir. Fang Lei telah menerima hukumannya karena tidak mendengarkan perintah ibu negara. Mari kita mulai bekerja. Pada saat ini, Fang Qian,
yang telah menonton adegan itu, akhirnya berbicara. Pelayan ini, yang bertanggung jawab untuk membuat makanan, tampak seperti orang yang sangat misterius. Sebelumnya, saat Fang Han memamerkan kekuatannya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sekarang dia akhirnya berbicara. Aku punya niat itu. Berbalik, Fang Han mengamati Fang Qiang sebentar. Pelayan ini mengenakan gaun hijau tua yang panjang, dan agak tinggi, kakinya sangat panjang seperti burung bangau, sangat ramping, dan matanya kabur. Dia menarik napas panjang, detak jantungnya tidak dapat dideteksi. Seolah-olah dia adalah seorang praktisi tingkat tinggi. Menghadapi Fang Qiang, Fang Han ingat bahwa di klan Fang, dia pernah mendengar bahwa kepala pelayan ini memiliki posisi yang sangat tinggi. Rumor mengatakan bahwa penguasa klan Fang, Gubernur Provinsi Longyuan, Fang Zhetao menginginkannya untuk menjadikannya selirnya, tetapi berhenti karena banyak yang menentang gagasan itu. Fang Han secara intuitif merasa bahwa wanita ini memiliki aura seseorang yang ilahi, dan tidak bisa dianggap enteng. Jadi, dia menurunkan tangannya. Bubarkan. Semuanya lakukan tugasmu, mari kita bersihkan Istana Petir Ungu, dari bawah ke atas sehingga ibu negara bisa berlatih dengan tenang, kata Fang Qiang sambil bertepuk tangan. Fang Men dan Fang Rui pergi lebih dulu, membawa gelombang orang bersama mereka. Adapun Fang Han, dia membawa gelombang orang lain ke pegunungan, menetap di istana besar di tepi tebing. Puncak Petir Ungu ini memiliki 7-8 istana. Selain Istana Petir Ungu, di puncak yang telah ditempati oleh Fang Qingsui, istana lainnya akan digunakan sebagai perumahan bagi para pelayan. Namun, semua istana ini juga megah, bahkan lebih megah dari rumah Fang Clan di Provinsi Longyuan. Fang Han telah menetap di Istana Binatang Roh, sebuah istana yang berisi banyak kandang dan ladang. Ini adalah bangau, sangat besar. Di dalam Istana Binatang Roh, Fang Han menemukan tempat mereka memelihara bangau. Ada 36 bangau di sini, masing-masing setinggi 2 hingga 3 orang, lebar sayap mereka lebih lebar dari gerbang makhluk raksasa. Tangisan mereka menghentikan langit dan mengguncang bumi, dan bisa mengirim orang terbang hanya dengan kepakan sayap mereka. Bangau sebesar ini, tidak ada yang tahu bagaimana sekolah Yuhua membesarkan mereka. Namun, bangau-bangau ini saat ini semua terjebak di istana, terperangkap oleh jaring ungu murni yang sangat besar di semua sisi. Sepertinya jaring itu terbuat dari sutra ungu, dan dibuat sedemikian rupa sehingga bangau ini tidak bisa terbang keluar. Tablet penjinak roh, tablet penjinak roh. Jika saya meneteskan setetes darah di atasnya, apakah itu benar-benar memungkinkan saya untuk mengendalikan bangau ini? Fang Han mengeluarkan tablet itu. Di atas tablet batu biok, ada 36 bangau yang terukir di atasnya. Menggigit jarinya, Fang Han meneteskan setetes darah ke tablet. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah tablet itu telah memasuki hatinya, tampaknya menjadi bagian dari dirinya. Seolah-olah dengan kekuatan ilahi, tablet itu terbang ke udara, dan menggantung dirinya sendiri. Mengapa ini terjadi? Bagaimana saya bisa membuat tablet itu terbang? Apakah saya entah bagaimana berhasil berlatih ke alam ilahi? Tanya Fang Han pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Fang Han. Bukannya kamu telah berlatih ke alam ilahi, tetapi sihir yang ditanamkan di dalam tablet. Tablet penjinak roh ini telah diukir dengan susunan besar oleh seorang Yuhua. Tetua sekolah. Melalui setetes darah Anda, itu telah diaktifkan. Ini dikenal sebagai pengikat darah. Anda sekarang dapat berkomunikasi melalui jiwa Anda dengan 36 bangau ini. Jadi itu Nona Qiang. Berbalik, Fang Han memastikan bahwa itu memang Fang Qiang, pemimpin misterius para pelayan. Mas Fang Qiang, Anda sepertinya tahu banyak. Saya telah bekerja untuk klan Fang selama bertahun-tahun, dan telah mengambil beberapa informasi, terutama karena ada satu leluhur yang sebagai murid sekolah Yuhua. Misalnya, Kekaisaran Dali harus membayar upeti. Ke sekolah Yuhua setiap tahun, Fang Qiang berbicara dengan lembut, dan tidak mengungkapkan banyak hal. Namun, pada akhirnya, dia membocorkan sedikit informasi penting. Mengikat darah. Fang Han telah mendengar istilah baru.
Ikatan darah adalah sarana yang memungkinkan mereka yang belum mencapai alam ilahi untuk menggunakan kekuatannya. Sekolah Yuhua memiliki 3 kategori murid. Benar, murid pelataran luar yang murni fokus pada pelatihan tubuh mereka. Murid pelataran dalam yang belum mencapai alam ilahi tetapi telah mewarisi harta sihir, pedang terbang, baju besi, perisai, daun. Pedang terbang itu sama dengan tablet Anda. Di dalam, mereka masing-masing memiliki susunan besar, dan setelah mengikat darah, mereka mengizinkan mereka yang tidak berada di alam ilahi untuk menggerakkan pedang dengan pikiran mereka, sangat meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka. Meskipun sekolah Yuhua adalah bagian dari 10 sekolah abadi, mereka masih memiliki musuh, seperti sekolah Tianemo dan sekolah Yaosen. Sekolah-sekolah ini memiliki permusuhan besar dengan sekolah Yuhua. Jamendo.com. Jamendo.com. Jika hanya bertarung dengan tubuh, bagaimana mereka akan melawan musuh? Fang Qiang tertawa samar, dan melanjutkan, meskipun kami tidak dianggap sebagai murid sekolah Yuhua, jika kebetulan kami tertarik dan dapat memasuki sekolah, hal-hal ini adalah hal yang harus diketahui. Meskipun tablet penjinak roh berada pada tingkat fakih terendah, jika Anda berhasil mendapatkan pedang terbang Lingki yang disempurnakan oleh salah satu tetua sekolah dan mengikatnya dengan darah, dengan satu pemikiran Anda dapat membunuh siapapun di dalamnya. 10 dari kalian itu adalah kekuatan benda Lingki. Lingki, tanya Fang Han yang tercengang. Praktisi mengkategorikan harta sihir ke dalam 5 kategori, Faki, Lingki, Baoki, Daoki, dan Xianqi, kata Fang Qiang. Objek Faki dipenuhi dengan jumlah terkecil. Kekuatan sihir memiliki berbagai kegunaan, seperti segel tahan api, segel air pemurnian, segel kecepatan, dan juga memungkinkan orang untuk mengendalikan binatang roh, seperti tablet Anda. Benda-benda Faki ini dapat dibuat dengan latihan apapun. Orang dari alam ilahi yang mampu mengkonsentrasikan sihirnya. Adapun benda-benda Lingki, hanya mereka yang telah berlatih setidaknya sampai tingkat kelima dari alam ilahi yang dapat membuatnya, karena memerlukan keterampilan yang cukup untuk membentuk semuanya. Jenis arai untuk mengilhami objek, serta kekuatan spiritual yang sangat besar. Jamendo.com. Sedangkan untuk objek Baoki, mereka langka karena kekuatan yang dibutuhkan bahkan lebih besar. Jika tidak, mereka tidak akan disebut harta. Harta Daoki hanya terdengar dalam legenda. Jika harta mencapai tingkat Daoki, mereka dapat mengolah diri mereka sendiri. Tingkat objek ini sudah hilang dalam sejarah. Adapun Xianqi, tidak ada yang pernah melihatnya, dan hanya dapat dibaca. Anda telah dilatih ke tingkat kelima, tetapi mereka yang memiliki pedang terbang Lingki dapat segera membunuh Anda. Terima kasih banyak, Nona Qiang, karena telah memberitahu saya begitu banyak, dan membuka mata saya. Fang Han dengan cepat mengucapkan terima kasih ini, dan pada saat yang sama, merasa bahwa wanita ini lebih misterius daripada yang dia kira. Hari ini kamu telah menyinggung Fang Men dan Fang Rui. Cepat atau lambat, mereka akan mencoba untuk menyakitimu. Ibu negara sedang dalam pelatihan tertutup, dan tidak akan peduli dengan perkelahian antar pelayan. Mungkin mereka akan berkomplot melawanmu, dan saat ibu negara keluar beberapa bulan kemudian, dia pasti sudah melupakanmu, kata Fang Qiang sambil mengangguk ke arah Fang Han. Mereka, Fang Han tertawa. Keterampilan mereka bahkan tidak membuat mereka menjadi lawanmu, tetapi mereka telah mengirim orang untuk menemukan guru Yusao untuk mengeluh tentangmu. Kamu harus berhati-hati. Juga, di Gunung Yuhua, ada total 108 murid sejati, 3.500 murid dalam, dan 10.000 murid luar. Jadi, ada banyak hubungan yang saling terkait. Orang-orang yang dipenggal oleh ibu negara berasal dari puncak api Giok. Mereka mungkin mengirim orang untuk membalas dendam. Hidup kita murah, jika kita mati, kita mati. Jadi tolong, hati-hati. Aku hanya akan mengatakan sebanyak ini, tolong angkat spirit beast dengan baik, tapi hati-hati. Fang Qiang selesai berbicara dan berjalan pergi, meninggalkan Fang Han berpikir di sana sendirian. Tuan Yusao dipanggil Fang Yu, dan merupakan adik laki-laki Fang Qingsue. Kali ini dia dibawa ke sini oleh Fang Qingsue,
dan pergi bersama yang lain ke Gunung Yuhua sebagai murid Istana Luar. Jamendo.com. Itulah yang Fang Han tahu. Mengikat darah, mengikat darah. Benar, aku masih memiliki peta mata air kuning naga tersembunyi di tubuhku. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengikatnya dengan darah. Tiba-tiba, jantung Fang Han berdetak kencang. Peta mata air kuning naga tersembunyi adalah harta dari Kekaisaran Besar Momen, sebuah benda milik Kaisar Mata Air Kuning. Apakah itu harta Lin Qi, Bao Qi, atau Xian Qi? Bagaimanapun juga, itu jelas bukan objek Faki kelas rendah. Jamendo.com. Tablet penjinak roh secara misterius melayang di udara, melonggarkan pikiran Fang Han. Pengikatan darah dapat memungkinkan praktisi mortal realem untuk menggunakan berbagai harta sihir. Itu hanyalah keuntungan yang tak tertandingi. Karena hanya mereka yang terlatih dalam seni bela diri yang tahu, dengan hanya satu daging, seseorang tidak akan dapat menggunakan kekuatan dalam jumlah yang ekstrim. Tubuh fana tidak bisa terbang, dan takut pada pedang dan panah, racun, air, api, kilat, dan jenis serangan lainnya. Jadi, bahkan jika seseorang dilatih ke tingkat ke-10, transformasi ilahi, dari alam fana, dan menjadi mampu menolak ditarik terpisah oleh kuda, seseorang masih tidak bisa lepas dari kematian. Namun, jika mereka berhasil memahami rahasia alam ilahi dan memperoleh pemahaman yang memungkinkan mereka memolah sihir dan memasuki alam ilahi, itu akan berbeda. Tetapi seberapa sulit untuk memahami rahasia alam ilahi? Dari 10.000 praktisi tingkat tinggi, hanya satu yang akan berhasil, diberkati oleh leluhur mereka, dan surga. Pada saat ini, manfaat dari harta sihir akan muncul. Jika seseorang terjebak di alam fana memiliki pedang terbang, apa yang akan terjadi? Jamendo.com. Jika seseorang bisa, setelah mengikat darah, membunuh siapapun dalam 1000 langkah dan terbang kemanapun dia mau, siapa yang bisa menghentikan mereka membunuh siapapun yang mereka inginkan? Jamendo.com. Jika orang ini memiliki jimat pelindung yang memungkinkan mereka membentuk dinding angin atau membuat mereka kebal terhadap pedang dan panah, bukankah mereka akan menjadi senjata manusia? Melalui cara ini, seorang praktisi tingkat kelima bahkan dapat membunuh seorang praktisi tingkat 10. Meskipun tablet penjinak roh ini hanya Faki tingkat rendah, Fang Han tahu bahwa jika dia menggunakannya dengan baik, dia bisa mengendalikan binatang buas untuk menyerang musuh-musuhnya. Haruskah saya mencobanya? Haruskah saya mencoba meletakkan setetes darah di peta mata air naga kuning tersembunyi? Tidak. Bagaimana jika ada perubahan? Juga, jika peta ini bisa berikat darah, Bai Hai Chen mungkin akan melakukannya sejak lama, dan kemudian tidak akan mengikatku. Mungkin lebih baik untuk tidak bertindak gegabah sekarang, seolah-olah itu menyebabkan perubahan. Aku akan mati. Fang Han adalah orang yang berhati-hati, dan tahu bahwa peta adalah hal yang misterius. Jika pengikatan darah salah dan menyebabkan beberapa perubahan besar padanya, akan sulit untuk mati bahkan jika dia menginginkannya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencoba tablet penjinak roh, sebagai gantinya untuk mencoba dan mencari tahu apakah itu akan memungkinkan dia untuk mengendalikan binatang roh untuk digunakan sendiri atau tidak. Jika semua 36 bangau akan mendengarkan perintahnya, maka praktisi tingkat 10 pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Dari bangau, Fang Han melihat pemimpinnya, dan berjalan ke arahnya. Sangat jelas bahwa bangau ini adalah pemimpinnya, karena tidak hanya sangat murni dan cantik, kepala burung itu lebih tinggi dari yang lain, dengan lambang berwarna api di kepalanya. Siapapun bisa langsung tahu bahwa ini adalah pemimpin kelompok. Melihat Fang Han berjalan mendekat, bangau itu membunyikan klakson lagi. Segera, Fang Han mendengar suara wanita yang indah keluar dari tablet penjinak roh miliknya. Si kecil, cepat dan buka jaringnya sehingga wanita ini bisa melayang di langit dan menggerakkan tulang-tulangnya. Fang Han sangat terkejut melihat sekelilingnya. Bangau mengeluarkan klakson lagi, dan sebuah suara sekali lagi datang dari tablet. Hei, apa yang kamu cari? Setelah mengikat tablet, kata-kata wanita ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa manusia oleh tablet sehingga Anda dapat memahaminya. Apa? Nona ini? Bangau mana yang berbicara? Fang Han akhirnya mengerti penggunaan tablet itu. Baiklah, saya akan membiarkan Anda keluar, tetapi Anda harus mengizinkan saya untuk menunggangi Anda dan terbang di langit.
Jika Anda menunggu wanita ini dengan baik selama 3 kali makan, perlakukan saya dengan nyaman, maka wanita ini akan mempertimbangkan untuk membantu Anda. Jika Anda memperlakukan saya dengan buruk, wanita ini tidak akan mendengarkan Anda. Apakah Anda berpikir bahwa setelah menerima tablet, Anda dapat memesan wanita ini sesuka Anda? Tablet itu hanyalah faki, hanya memungkinkan kita untuk berkomunikasi. Kami memiliki kedudukan yang sama. Bangau itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya mengarah ke bawah, dengan arogan menatap Fang Han. Jadi seperti ini. Awalnya saya berpikir bahwa tablet akan memungkinkan saya untuk memesan kelompok Bangau ini, tapi ternyata itu tidak lebih dari alat komunikasi. Sepertinya membesarkan binatang roh tidak akan semudah itu. Seperti yang saya pikirkan. Fang Han tahu bahwa harapannya untuk bisa mengendalikan 36 burung Bangau untuk mengalahkan ahli tingkat ke-10 hampir hilang. Peri Bangau, yang ini punya hadiah untukmu. Setelah mengerti, wajah Fang Han berubah, segera memasang wajah tersenyum, dan berjanji, aku datang untuk merawat peri Bangau, jadi aku jelas akan memperlakukanmu dengan baik. Luar biasa. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda tidak puas dengan, katakan saja, dan yang satu ini akan mencoba segalanya untuk membuatnya lebih baik. Sambil berbicara, Fang Han membuka jaring. Angin mulai berhembus saat burung Bangau mulai mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit terbuka, siap terbang tanpa kendali di langit. Kamu orang yang cukup baik, sepertinya kita bisa menjadi teman baik. Tidak hanya nafasmu yang sangat kuat, sepertinya kamu juga kuat. Peri Bangau terbang sebentar, lalu tiba-tiba jatuh dan mendarat di depan Fang Han. Angin kencang menyebabkan Fang Han menahan napas, namun tidak bisa menggerakkannya. Mulai hari ini, saya akan menginstruksikan yang lain untuk sedikit banyak membantu Anda. Terima kasih banyak, Peri Bangau. Peri Bangau ingin makan apa? Aku akan pergi dan menyiapkannya untukmu, tanya Fang Han, menganggukkan kepalanya. Pasti burung pegar dan kelinci panggang. Saya akan pergi ke gunung lain dan menangkap beberapa kelinci liar dan burung pegar gunung dan membawanya kepada Anda sehingga Anda bisa memanggangnya untuk saya makan. Tambahkan garam, mustard, dan apapun. Wei, hanya memikirkan makan makanan panggang saja sudah membuat air liurku mengalir. Sayangnya, aku tidak bisa menggunakan api karena takut membakar buluku, dan aku hanya bisa mengandalkanmu. Kelinci panggang dan burung pegar baunya sangat enak. Di tengah pembicaraan Bangau Peri, ia terus meneteskan air liur. Air liurnya mendarat di tanah, dan mengeluarkan semacam aroma. Ini adalah air liur Bangau, bahan obat yang sangat langka dan mahal. Melihat air liur yang jatuh, Fang Han merasa sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menemukan apapun untuk menangkapnya. Air liur Bangau 100 tahun dapat memperkuat organ dalam, merangsang yin dan memperkuat yang, dan menyehatkan dan melembabkan paru-paru. Adapun air liur Bangau 1000 tahun, itu adalah salah satu harta yang paling didambakan di dunia persilatan, dan bisa membersihkan bagian dalam, membuatnya sangat baik untuk tubuh bagian dalam. Satu bernilai 1 liang emas. Burung Bangau dari sekolah Yuhua berbeda dari burung Bangau biasa, jadi mungkin air liur mereka akan berada pada tingkat burung Bangau 1000 tahun. Setelah selesai meneteskan air liur, Peri Bangau memerintahkan Bangau lainnya, ayo pergi dan tangkap beberapa hewan liar. Segera, dan semua Bangau mulai terbang menuju pegunungan luar. Melihat sekelompok Bangau terbang ke kejauhan, Fang Han dengan cepat menginstruksikan 250 pelayan di bawahnya untuk menyiapkan banyak panggangan, dan bersiap untuk memanggang. Kalian, mulailah menyiapkan panggangan. Tak lama, Bangau mulai terbang kembali, masing-masing membawa beberapa permainan. Selain burung pegar dan kelinci, ada juga ikan besar dari sungai, dan serigala liar dan rubah. Mereka bahkan membawa kembali rusa bunga plum, harimau, macan tutul, antelop, babi hutan, dan beruang. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa Peri Bangau telah membawa kembali seekor ular piton besar yang ditutupi pola simetris, yang saat dijatuhkan mengejutkan semua pelayan. Menggiurkan berapa banyak uang yang bisa saya peroleh setiap hari hanya dari berburu, kulit harimau, kulit beruang, kulit rubah, kantong empedu ular, dan cakar beruang. Fang Han memperhatikan sebentar, di dalam hatinya, dia akhirnya mengerti mengapa Fang Men, Fang Lui, dan Fang Lai semua iri dengan posisinya.
Para pelayan menghabiskan setengah hari meneliti buruan sebelum memilih potongan terbaik untuk mulai memakan. Sementara itu, Fang Han sibuk bertarung dalam pertempuran batin saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan dengan ular itu sebelum memburunya. Sepenuhnya fokus melayani burung bangau, dia memerintahkan beberapa pelayan untuk membawakan anggur berkualitas untuk diminum oleh peri bangau. Jamendo.com. Setelah makan kenyang dan minum sebanyak yang mereka inginkan, bangau terbang di langit untuk sementara waktu sebelum akhirnya turun kembali dan memasuki sarang mereka untuk tidur. Merawat burung bangau ini sebenarnya tidak sesulit melayani manusia karena mereka tidak serumit manusia, pemikiran mereka sebenarnya agak sederhana. Setelah menyelesaikan layanannya, hati Fang Han menjadi tenang. Setelah 10 hari, selain berlatih di malam hari, Fang Han menghabiskan seluruh waktunya menunggu bangau, dan perlahan berteman dengan peri bangau. Jamendo.com. Setelah mencapai tingkat kekuatan dewa, Nine Aperture Golden Pellet, di hatinya tampaknya bekerja jauh lebih lambat, seolah-olah dia telah mencapai batas tertentu dalam pelatihannya. Jamendo.com. Namun, Fang Han tidak mengendur, tetapi terus menjalani pelatihan gaya modau yang keras setiap hari, bertahan melalui rasa sakit karena dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mampu menerobos. Jamendo.com. Hari ini, Fang Han telah membiarkan bangau minum anggur untuk mengacaukan kepala mereka saat dia sekali lagi mengangkat masalah terbang di langit di punggung mereka. Terbang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Anda dapat memegang bulu saya, tetapi jika Anda jatuh, wanita ini tidak akan datang dan menyelamatkan Anda, kata peri bangau sambil menatapnya dengan mata mabuk, ngiler sekali. Lagi menetes, bada-bada hanya kali ini, Fang Han menyiapkan mangkuk untuk menangkapnya. Aku akan berhati-hati. Setelah menerima permintaan peri bangau, Fang Han naik ke punggungnya. Dia saat ini berada pada tingkat kekuatan dewa, yang berarti bahwa dia lebih gesit daripada monyet, penglihatannya lebih baik daripada luwak, dan bisa tampil tindakan dengan cekatan. Wanita ini lepas landas. Peri bangau berdiri, membuka sayapnya, paca, dan membuat Fang Han merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, dia merasa tidak berbobot, angin bertiup melewatinya, dan nyaris tidak bisa tetap buka matanya. Di bawahnya, dia bisa melihat hutan dan puncak, istana seukuran kepalan tangannya berserakan di antara mereka seperti bintang. Jika dia jatuh dari sini, dia pasti akan mati. Apakah ini perasaan terbang? Saya akhirnya memasuki langit. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, di dalam hatinya, Fang Han masih sangat bahagia. Namun, saat ini, saya terbang dengan mengandalkan hal-hal lain. Akan ada hari di mana saya akan memahami rahasia alam ilahi, dan melintasi langit dengan kemauan saya sendiri. Baru kemudian, apakah itu benar-benar ilahi? Meskipun Fang Han adalah tenggelam dalam pikirannya sendiri, tangannya masih menggenggam erat bulu-bulu peri bangau. Saat peri bangau mengepakkan sayapnya, mereka melesat menembus langit seperti anak panah, dan tak lama kemudian, telah meninggalkan wilayah Gunung Yuhua. Di luar Gunung Yuhua ada satu demi satu gunung, begitu banyak sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak totalnya, 100.000. 1 juta. Tidak ada yang tahu berapa banyak rahasia yang tersembunyi di pegunungan. Menyadari bahwa istana petir ungu tidak lagi terlihat, Fang Han menggunakan tablet dan bertanya, dari punggung bangau, kemana kita akan terbang? Apa yang kamu takutkan? Wanita ini bisa terbang 1000 li dalam 2 jam. Kembali tidak masalah, hanya beberapa kepakan dan kita akan sampai di sana. Saya hanya akan mendengarkan Anda, karena sayap tumbuh di tubuh Anda. Fang Han menundukkan kepalanya, tubuhnya menggali ke dalam bulu bangau, seolah-olah dia mengenakan jubah besar, angin mengalir di atasnya. Tubuhnya dan tidak dapat memukulnya. Seluruh tubuhnya rileks, dan dia mulai menikmati terbang. Pada saat ini, tiba-tiba, dari puncak di depan mereka, beberapa garis udara hitam ditembakkan, tampak seperti serigala yang terbuat dari asap, menyebar, membentuk 7 kolom, seolah-olah akan menembus langit. Di tengah asap hitam yang besar, tebal, sejumlah besar asap mulai mengembun, membentuk wajah mengerikan, seolah-olah sebuah pintu dibuka ke dunia modau. Tidak bagus, tidak bagus. Ini adalah Skywolf Seven Evil Spirits Smoke, sekolah Yaosen. Kita harus cepat dan pergi. Tapi biasanya, dalam radius 10.000 li di sekitar Yuhua Immortal Mountain,
Yao dan Mo sekolah yang berafiliasi tidak diperbolehkan. Apa yang terjadi? Bagaimanapun, kita harus segera pergi. Setelah melihat kolom tegak asap hitam, Peri Keren segera mengeluarkan beberapa suara, dan dengan cepat berbalik, hampir melemparkan Fang Han dari bulunya. Ada apa? Tanya Fang Han ketika dia melihat 7 kolom asap hitam keluar di kejauhan. Lari, lari. Jika kita terlihat, kita pasti mati. Peri Bangau tidak peduli lagi, dan mulai mengepakkan sayapnya dengan keras dan terbang pulang. Pada saat ini, dari dalam 7 kolom asap hitam, seberkas asap hitam terbang keluar, mengembun menjadi wajah mengerikan seukuran gerbang sekolah. Wajah ini terbang, membuka mulutnya yang dipenuhi darah, dan menggigit ke arah Bangau Peri dan Fang Han yang berada di udara.